logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama kami dalam satu kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pertemuan rutin yang membahas buku pendidikan seksual untuk remaja dalam Islam, dan ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita pelajari bersama, khususnya kita sebagai orang tua yang memiliki putra-putri yang khusus lagi yang mereka remaja atau beranjak remaja. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah, sebagai penulis buku tersebut yang langsung akan memberikan pembahasan yang sangat bermanfaat ini. Dan pembahasan yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengenai kesolihan orang tua adalah modal utama. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Falyatafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Sebelumnya pada bab pertama dari buku ini kita sudah membahas yaitu urgensi materi ini ya bagi para pendidik terutama dan bagi anak dan remaja. Ya, ada 7 poin yang sudah kita bahas di bab pertama tersebut ya, bahwa urgensinya sangat besar, sangat penting ya, dan tentunya diharapkan ya anak-anak, remaja maupun para pendidik mengerti ya kedudukan masalah ini di dalam syariat ya, bahwa banyak hukum-hukum syariat itu berkaitan dengan bab ini ataupun masalah ini, seperti ghaddul basar, menutup aurat, ya, batasan-batasan mahram, ya, kemudian pernikahan dan lain sebagainya, adab-adab istidzan, ya, semua itu berkaitan dengan materi ini, yaitu tarbiyah jinsiyah. Nah, kita akan lanjut ya, poin berikutnya yaitu kesalehan orang tua adalah modal yang paling penting di sini ya, di dalam tarbiyah jinsiyah ini. Kesalehan orang tua, karena yang namanya pendidikan itu adalah keteladanan ya,
apa yang kita contohkan, apa yang kita tampilkan kepada anak-anak didik kita ataupun anak-anak kita, ya, apalagi di dalam bab ini, yang mana tarbiyah jinsiyah ini adalah ilmu yang praktikal, bukan ilmu teori, ya dia adalah ilmu terapan, ya. Jadi ya di sini sangat penting adanya keteladanan contoh, ya. Nah, jadi tentunya ya orang tua di sini, kita bicara pendidik di rumah, ya, yaitu orang tua, ya, sama juga guru di sekolah, ya, lingkungan pendidikan yang kedua, ya, itu adalah hal yang sangat fundamental, sangat mendasar, bahkan dikatakan modal yang utama, ya. Nah, ya kita sebagai pendidik, ya, orang tua maupun guru punya keinginan yang sama, harapan yang sama terhadap anak-anak kita, anak didik kita. Kita ingin mereka tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah, ya, yang bisa berguna, ya, bagi dirinya dan bagi manusia-manusia yang ada di sekitarnya, ya. Nah, berjalan di atas hidayah dan selamat dari berbagai macam kerusakan dan fitnah. Dan kita ingin juga mereka tumbuh menjadi pribadi yang menjaga kesucian dan kehormatan diri, ya, terbimbing, ya, di atas, ya, nilai-nilai agama syariat Islam yang hanif, yang akan membawa mereka kepada fitrah, ya, selamat dari gangguan syaitan yang senantiasa dan selalu ingin merusak manusia dan mengeluarkan kita dari fitrah kita, sampai akhirnya mengantarkan mereka ke jenjang pernikahan yang penuh berkah, ya, untuk melaksanakan salah satu tugas, yaitu, ya, melahirkan keturunan berkembang biak, ya. Nah, melahirkan, ya, generasi-generasi penerus yang terbimbing di atas agama, di atas Islam, ya. Nah, demikian. Maka sadarilah, ya, kita harus sadar dan mengerti di sini, ya, bahwa kesalehan dan ketakwaan orang tua adalah modal yang sangat penting untuk mewujudkan semua itu. Ya, jadi ya lucu, ya, ironi, ya, kita berharap anak menjadi anak yang soleh, bertakwa, ya, anak yang, ya, kita katakan baik, ya, bisa diandalkan, ya, bermanfaat bagi orang lain. Kita berharap banyak, berekspektasi yang tinggi, tetapi kita sendiri jauh dari itu semua. Ya, orang tua misalnya berkubang dalam maksiat, ya, sementara kita berharap anak, ya, menjadi soleh. Nah, ya, kita berharap anak bisa lepas dari nafsu, dari syahwat, sementara, ya, kita, pendidiknya, orang tua tidak menjaga dirinya dari semua itu. Ya, ini agak ironi, ya. Nah, karena otak anak itu memang didesain sangat sederhana, tidak seperti otak orang dewasa. Otak anak memang diprogram untuk meniru. Dia akan lebih cepat belajar dengan meniru daripada menalar, ya, karena kemampuan nalarnya masih rendah, ya, tapi dia punya kemampuan yang lebih dalam hal meniru, ya. Nah, sangat cepat dan nggak perlu disuruh anak itu meniru, ya, apalagi disuruh, ya. Nggak disuruh aja dia akan meniru, ya. Nah, dia meniru dalam diam. Ya, kadang-kadang banyak para pendidik, orang tua maupun guru tertipu dengan diamnya anak. Ya, tapi sebenarnya dia bukan sekedar diam. Mungkin dia ingin komentar, melihat tingkah pendidiknya ataupun orang tuanya, dia nggak mau, ya. Dia mungkin takut juga. Tapi semua itu akan terekam dalam ingatannya, ya, di benaknya, ya. Satu asumsi yang ada di kepalanya adalah, nah, berarti kalau sudah gede, sudah besar seperti manusia raksasa ini, ya, boleh seperti ini, boleh seperti itu, ya. Nah, misalnya kita membohongi anak, kita bohongi mereka mentah-mentah, mungkin si anak diam saja,
ya dibohongi. Ada sebagian anak yang diam aja, sebagian anak protes ya, dibohongi sama orang tuanya, ya, misalnya janji nggak ditepati ya, misalnya ya. Ya, ada yang frontal, ada yang diam. Ya, nah, tapi jangan tertipu dengan diamnya anak. Dia mengamati, ya, dia dalam benaknya adalah, oh, kalau sudah jadi raksasa seperti ayah saya, ibu saya, boleh bohong. Ya, itu adalah suatu hal yang tindakan yang legal. Ya, nah demikian ya. Nah, jadi ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu memberikan keteladanan, ya, bahwa kesalehan dan ketakwaan kita itu modal utama untuk mewujudkannya, ya. Jadi tidak mungkin ya seperti yang dikatakan dalam pepatah atau peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibnul Qayyim mengatakan anak akan tumbuh besar dari apa yang dibiasakan oleh orang tuanya, ya, dicontohkan, ya, diperagakan, ya, apalagi itu diperagakan secara masif, yaitu terus menerus, ya hari-hari bohongi anak, ya susahlah anak ini lepas dari bohong kalau seperti itu, ya. Nah, hari-hari dipertontonkan kekerasan, ya, kalau bicara teriak-teriak, bengak-bengok, kan begitu ya. Nah, memang orang tua nggak nyuruh anak untuk meniru, ya, tapi itu hari-hari yang dia lihat di rumahnya, itu yang dia saksikan setiap hari di rumahnya. Ya agak sulit ya dia terbebas dari hal yang sama, ya. Nah demikian ya. Nah jadi itu sangat berpengaruh ya pada jiwa anak. Ya, nah maka dari itu ya kita harus menjaga diri juga ya ketika tampil di hadapan mereka. Ya istilah hari ini jaim ya, jaga image ya sebagai orang tua ya. Nah demikian. Ya karena pelajaran yang akan kita tanamkan kepada mereka ini adalah ya kita katakan pelajaran yang bersifat terapan ya, praktikal. Nah, ini sangat cepat menularnya sampainya kepada anak dengan ya keteladanan, contoh. Ya, kalau contohnya nggak baik, outputnya juga sama. Outputnya juga nggak baik, kan begitu ya. Nah, maka ini ya menjadi PR ya bagi orang tua. Ya, Ustadz, saya kalau berusaha untuk jaga image di depan anak, nanti saya nggak ikhlas ya. Ya bukan seperti itu ya. Kita punya tanggung jawab. Ya kita tahu ya, kita mungkin tidak sebaik yang kita tampilkan di depan anak. Tapi kita lakukan itu dengan dasar atau alasan pendidikan, mendidik. Ya, nah untuk mendidik mereka. Ya, walaupun ya kita tahu lah. Ya, bahwa kita juga nggak sebagus yang kita tampilkan di depan anak. Ya, nah demikian. Tapi ini untuk ya kita kan demi pendidikan atau mendidik anak itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi kita lakukan itu untuk mereka. Bukan hanya untuk kita saja. Ya, syukur-syukur itu jadi pelajaran bagi kita juga. Ya, sehingga kita belajar dari apa yang kita dari pelajaran yang kita sampaikan kepada anak. Manusia kan harus terus belajar sepanjang hidupnya, ya. Nah, jadi kita ya juga harus menjaga itu, ya. Nah, jadi karena kita katakan perilaku pendidik itu memiliki andil besar dalam membentuk anak, kepribadian anak. Anak lihat juga hal-hal yang buruk di luar, ya dia lihat. Tapi berbeda kan, dia nggak tahu siapa orang itu melakukan hal-hal yang buruk, ya. Anak itu tidak langsung meniru, ya. Dia akan lihat dulu pendidiknya. Nah, ketika pendidik yang melakukan itu, ini berbeda efeknya terhadap anak. Maka ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya ya apa yang diperagakan oleh pendidik di depan anak itu adalah pelajaran. Beda dengan orang-orang di luar. Ya, apa yang mereka lakukan itu tidak dipandang sebagai satu pelajaran ya bagi anak.
Ya, tapi pendidik, ya orang tua, ya guru itu mereka kita katakan pandang itu sebagai satu materi pelajaran, ya. Nah, oh begini, mereka belajar dari situ. Nah, itu kita katakan ya salah satu kita katakan apa ya, beban kita atau tanggung jawab kita ya sebagai pendidik ya. Nah, demikian, wallahu alam bissawab. Nah, maka ya ini harus dipahami oleh para pendidik ya. Nah, demikian. Dan ini bisa kita katakan memudahkan anak untuk memahami pelajaran-pelajaran verbal yang kita sampaikan kepada mereka. Karena pelajaran yang bersifat lisan ataupun verbal dengan lisanul maqal kadang-kadang perlu di-backup dengan pelajaran-pelajaran yang bersifat lisanul hal, yaitu dengan contoh dan keteladanan. Seperti kita belajar matematika. Ya, kalau kita hanya menulis rumus, menghafal rumus, ya banyak rumus-rumus ya, kita juga nggak mengerti. Ini rumus untuk apa ya? Apa fungsinya? Apa gunanya? Ya, nah demikian. Sehingga ada orang yang datang memberikan contoh bagaimana penerapan rumus itu. Rumus itu digunakan untuk apa? Dalam masalah apa? Oh, baru mengerti, rumus ini adalah untuk ini. Ya, nah demikian. Ya, seperti itulah dia pelajaran yang bersifat terapan ya, seperti tarbiyah jinsiyah ini. Ini harus di backup dengan kita katakan lisanul hal. Ya, pelajaran-pelajaran yang ya, didapat anak dari keteladanan, ya, contoh. Nah, tentunya kita ingat kisah Nabi Musa dan Khidir ya. Bagaimana kesalehan orang tua itu memberikan pengaruh. Hingga orang tuanya sudah wafat ya. Legasi yang ditinggalkan orang tua itu punya pengaruh terhadap perkembangan anak, walaupun orang tuanya sudah meninggal, ya. Nah, karena manusia kan meninggalkan legasi ya. Kata peribahasa kita, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, ya. Manusia mati meninggalkan nama, yaitu legasi yang dia wariskan kepada anak cucunya atau generasi-generasi yang datang sesudahnya, ya. Nah, itu bisa kita ambil satu pelajaran yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu kisah Nabi Musa dan Khidir alaihissalam. Ya, ketika mereka mendatangi satu perkampungan, ya, lalu keduanya meminta supaya penduduknya menjamu mereka. Tapi penduduknya menolak. Kemudian Nabi Musa dan Khidir melihat ada bangunan yang hampir roboh. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir memperbaiki bangunan tersebut sehingga bangunan itu tegak kembali. Ya. Lalu Nabi Musa berkata, jika engkau mau, engkau bisa mengambil upah atasnya. Kita nggak ada bekal, kita minta dijamu, mereka nggak kasih. Lalu kamu memperbaiki satu bangunan yang roboh di kampung itu. Kenapa nggak minta upah? Ya, nah maka Nabi Khidir menjelaskan ya kenapa beliau melakukan itu, ya, memperbaiki bangunan yang hampir roboh itu. Bukan karena mencari upah atau ingin mendapatkan upah dari perbuatan itu. Beliau mengatakan wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ya fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah mengatakan
Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, adapun dinding rumah yang hampir roboh itu adalah milik 2 orang anak yatim di kota itu, di kampung itu. Dan di bawah bangunan yang hampir roboh itu ada harta yang disimpan oleh kedua orang tua mereka untuk mereka berdua. Harta benda simpanan bagi mereka berdua, kedua anak yatim ini. Sedangkan ayahnya dulu adalah orang yang soleh. Ya, jadi ayahnya ini adalah seorang yang soleh. Jadi kesalehan orang tua itu berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ya, nah maka Allah menghendaki agar mereka sampai kepada usia dewasa dan mengeluarkan simpanan itu untuk mereka sebagai rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kesalehan orang tua, Allah menjaga anak-anaknya sampai usia baligh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga harta mereka. Ya, sehingga tidak jatuh ke tangan orang lain, kepada orang yang salah, ke tangan orang yang salah. Ya, ini semua salah satu sebabnya apa? Kesalehan orang tuanya yang disebutkan oleh Nabi Khidir di situ, wa kana abuhuma sholihah. Dan ayah mereka dulu adalah orang soleh. Dan ini kan bukan sekedar informasi ya dari Nabi Khidir kepada Musa alaihissalam ya, dalam kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Kahfi ini, tapi ini mengandung arti dan makna, yaitu apa? Kesalehan orang tua memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak ya. Nah, maka ya contohkanlah hal-hal yang baik kepada anak. Ya, wariskanlah ya hal-hal yang baik kepada anak. Tinggalkanlah legasi yang baik untuk anak. Ya, untuk kita katakan generasi-generasi penerus. Ya, karena apa yang dilakukan oleh orang tua itu ya akan menjadi catatan. Kalau itu catatan baik, ya akan menjadi sebutan yang baik sesudahnya. Tapi kalau itu adalah catatan yang buruk, maka akan jadi sebutan yang buruk ya, yang akan dipikul oleh anak sampai ya dia mati. Ya, nah demikian. Maka kalau kita sayang anak, ya maka jagalah perilaku kita, ya. Nah demikian. Jangan tinggalkan ya warisan yang buruk untuk mereka. Ya, karena mereka yang akan lebih lama menanggungnya daripada orang tuanya. Ya, kita lihat sebagian orang tua nggak menjaga kesolehannya. Kerjanya tipu sana, tipu sini, tipsani. Sehingga dikenal di kalangan manusia sebagai seorang penipu. Ya, yang nipu ini kan ayahnya. Anaknya bagaimana? Anaknya kan tidak mewarisi dua orang tua ya. Iya, anak memang tidak mewarisi dosa orang tua. Tapi anak akan kecipratan ya perilaku buruk orang tuanya. Dia akan menanggung itu. Ya, dan itu adalah suatu tanggungan yang berat. Ya, nah sebagai contoh ya, ada seorang yang nggak menjaga perilakunya, perbuatannya ya buruk ya. Ya, sebagai contoh ya kita ambil satu contoh aja lah. Ya, orang ini kerjanya nipu sana nipu sini. Udah banyak orang yang ketipu sama dia. Ya, baik itu urusan muamalah atau yang lainnya. Biasanya urusan uang. Ya, nah urusan duit. Dia sudah banyak menggelapkan duit orang, menipu orang. Sudah banyak orang-orang yang ditipunya. Ya, nah demikian. Itulah legasi warisan yang ditinggalkan untuk anaknya. Ya, untuk anaknya. Karena siapa yang akan menanggung sebutan buruk ini lebih lama? Ya, anaknya daripada dia sendiri. Ya, dia mungkin berapalah umurnya, berapa lama dia bertahan ya, karena ajal umat Muhammad ini kan sudah ditentukan 60 sampai 70-an tahun ya. Nah mungkin tinggal beberapa tahun lagi ke depan selesai urusannya dengan dunia ya, dia pun pergi, nggak akan meninggalkan, nggak akan mendengar lagi cibiran orang ya. Mungkin orang juga sudah malas menyebutnya sebagai penipu ya, karena ya nggak bisa diharapkan perubahannya. Baik, tapi
Ya, anak itu akan menanggung derita lebih lama daripada dirinya. Ya, dia akan menyandang ya sebutan yang buruk gitu ya. Anak penipu gitu ya. Nah, padahal si anak ini ya mungkin dia ya kalaulah beruntung ya dia dapat pendidikan yang tepat, dia selamat dari perilaku buruk orang tuanya. Ya kalau tidak dapat itu mungkin dia akan mewarisi semuanya. Mewarisi sebutan yang jelek itu dan juga mewarisi sifat-sifat yang jelek itu juga. Jadi penipu juga ujung-ujungnya, karena begitulah ya yang dia lihat dari pendidiknya, dari ayahnya, dari ibunya ataupun dari pendidiknya. Maka berlakulah peribahasa itu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, kalau dia berada di tangan yang tepat ya, nah itu bukan karya orang tuanya. Ya, dia tumbuh menjadi anak yang jujur, gak seperti orang tuanya ya. Nah, demikian ya. Ya mau suka nggak suka dia tetap menyandang sebutan itu, anak si penipu. Bahkan mungkin dia bisa dilabrak sama orang lain karena ya menganggap dia adalah sebagai ahli warisnya. Ya, nah karena urusan urusan muamalahnya mungkin belum selesai, yang dikejar-kejar kan ahli waris. Jadi yang ditinggalkan orang tua ini adalah derita ya bagi anak cucunya, sebutan yang buruk, ya cemoohan orang, ya nggak sedikit ya anak-anak itu korban dari kita katakan kefasikan ataupun kemaksiatan orang tuanya. Misalnya anak-anak yang orang tuanya terkenal ya, dikenal suka nipu misalnya, ya banyak masalah. Nah ini akan mempengaruhi mental si anak, ya. Nah dia merasa malu. Ya berapa banyak anak-anak yang tumbuh seperti ini, akhirnya ya hilanglah semua potensi-potensi yang terpendam pada anak ini. Ya karena ya kadang-kadang lingkungan menghakiminya. Ya, nah manusia menghakiminya karena bukan perbuatan dia, tapi perbuatan orang tuanya. Maka kalau betul-betul sayang anak, jagalah tindak tanduk dan perilaku kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa tadi. Ya wallahu a'lam bishawab. Karena kesalehan kita katakan orang tua itu akan mendatangkan rahmat ya bagi anak keturunannya, ya bagi anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya ya. Ya, mereka akan menyandang sebutan yang baik gitu ya. Nah, orang-orang juga akan mendoakan yang baik untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Kan begitu ya. Belum lagi mungkin teman-teman orang tuanya yang ingin tetap menyambung ya kita katakan hubungan kebaikan ya dengan ya mungkin akan ya dekat dengan anaknya, kan begitu ya. Karena itu perintah Nabi. Ya kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita setelah meninggal, maka berbuat baiklah kepada ya ahli warisnya ya. Nah demikian, itulah cara ahli waris teman-teman kita katakan orang tua kita ya untuk menyambung ya silaturahim dengan mereka ya. Nah demikian, mendoakan mereka. Nah demikian. Kenapa? Karena mereka adalah teman ya orang tua kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi sangat berpengaruh ya kesalehan orang tua itu terhadap kebaikan bagi anak. Maka Allah perintahkan kepada segenap orang tua untuk mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Ya, kalau kita khawatir masa depan anak kita, maka tinggalkanlah legasi yang baik, sebutan yang baik, ya bagi mereka. Qadama sidq kita katakan warisan yang mulia dan harum bagi mereka ya. Nah demikian Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 9 ya, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan setelah mereka
generasi-generasi yang lemah, anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap masa depannya. Ya, bagaimana mereka ya berjalan ataupun menjalani ujian-ujian kehidupan sepeninggal kita. Mungkin ketika kita masih hidup kita masih bisa membackup-nya, tapi ketika kita sudah wafat, tidak lagi bersama mereka, ya maka ya disitulah diuji ya, apakah mereka mampu survive, yaitu bertahan dengan ujian itu atau tidak. Ya ketika kita tidak ada lagi di sampingnya, maka memang perlu ya mereka itu kita katakan persiapkan ya masa depannya ya, sehingga ya kita meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sudah siap, punya bekal untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin lebih berat lagi ya daripada kita. Wallahu a'lam bishawab. Rasanya bersalah kita ya aniaya juga kita kalau kita tinggalkan mereka dalam keadaan mengkhawatirkan, nggak tahu apakah mereka bisa bertahan, bisa menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat lagi ke depannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Memang kalau kita bicara pendidikan anak, ya itu membuat kita nggak bisa tidur nyenyak ya, karena memikirkan ya generasi-generasi penerus ini ya tentunya tidak mudah ya. Nah, apalagi ya tantangannya makin lama makin banyak. Ya, salah satunya adalah mungkin masalah yang paling banyak dibicarakan ataupun diangkat oleh para pendidik, orang tua maupun guru adalah masalah gadget mungkin ya. Nah, demikian yang menjadi momok dan hal yang menakutkan, horor bagi para pendidik hari ini. Ya karena nggak bisa lepas darinya, susah untuk ya kita katakan melepaskan diri darinya. Ya, maka khawatirlah terhadap generasi-generasi penerus kita, dan memang betul-betul mengkhawatirkan. Ya kalau kita lihat hari ini ya, anak-anak yang labil, anak-anak yang kerangka berpikirnya itu berantakan karena pengaruh gadget ya, anak-anak yang ya kita katakan tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena cenderung pasif. Dia berkomunikasi, dia berinteraksi hanya dengan benda mati. Ya. Sebenarnya kan itu benda mati walaupun ya di dalamnya banyak konten-konten atau isi-isi yang macam-macam ya. Nah demikian. Yang mana tidak semua anak siap untuk menghadapi cobaan ini, cobaan gadget ini. Dan kebanyakannya nggak siap ya. Yang tergilas ya, bukan memanfaatkan ya teknologi itu ya, kemajuan teknologi itu, tapi justru menjadi korban ya, tergilas ya dengan ganasnya ya kita katakan gadget ya ataupun dunia maya hari ini ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi memang perlu dipersiapkan untuk menghadapinya ya. Nah maka Allah katakan wal yakhshal ladina law taraku, dan hendaklah takut orang-orang itu meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ya, nah terutama di dalam bab ini juga yaitu bab tarbiyah jinsiyah. Ya, mengkhawatirkan kalau kita meninggalkan anak tidak tahu, buta tentang hal ini, nggak tahu apa itu menutup aurat, nggak tahu apa itu isti'dzan, nggak tahu apa itu mahram, nggak tahu apa, bahkan ada yang nggak kepikiran nikah, ya nggak kepikiran nikah, bahkan diajak ngomong tentang nikah padahal dia sudah mungkin usianya sudah akhir remaja ya, pradewasa, kayaknya nggak respon gitu ya, mungkin nggak ada dalam pikirannya juga begitu ya, nggak ada dalam pikirannya, ya macam-macam penyebabnya ya para pemirsa sahabat Roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Memang harus dipersiapkan ya sedemikian rupa supaya mereka siap untuk menghadapi perkembangan yang kita katakan ya, orang dewasa aja bisa tergilas ya jadi korban, apalagi anak-anak dan remaja ya. Nah itu surat An-Nisa ayat 9. Oleh karena itu para salaf dahulu ya, mereka sungguh-sungguh memperbaiki diri, menjaga kesolehan diri, menjaga image mereka. Ya, misalnya mereka beribadah
dengan sungguh-sungguh berharap kebaikan, dengan itu berharap kebaikan bagi anak cucunya. Ya, nah satu saat ya Sa'id ibn Musayyib berkata, ya Sa'id ibn Musayyib pernah berkata, sesungguhnya ketika aku sholat, ketika ia sedang mengerjakan sholat, aku teringat anakku. Ya di dalam sholat teringat anak. Ya memang anak itu selalu jadi pikiran ya. Sampai-sampai waktu sholat juga jadi kepikiran juga kan begitu ya. Nah demikian. Aku teringat anakku. Maka aku menambah rakaat sholatku. Ya aku menambah sholatku. Artinya ya kalau tadi sholat duhanya rencananya cuma 2 rakaat. Ya di rakaat ya mungkin kedua teringat anaknya. Begitu salam lanjut lagi. Padahal ya mungkin 2 rakaat juga bisa ya, tapi ya tambah lagi. Demikian juga misalnya malam hari, ya dia sudah mengerjakan beberapa rakaat misalnya. Lalu teringat anaknya, wah saya tambahlah untuk ya mungkin mudah-mudahan ya kesolehan, amal soleh orang tua itu bisa menular kepada anak ya. Nah demikian. Itu yang dilakukan oleh Sa'id ibnul Musayyib ya. Nah, jadi kesalehan dan ketakwaan orang tua itu menjadi sangat penting di sini karena mempengaruhi. Ya, ini perkara yang mungkin nggak masuk logika ya. Bagaimana kesalehan ibadah ketaatan orang tua itu bisa berpengaruh pada anak. Kan nggak ada di mana nyambungnya itu. Anak juga nggak tahu kadang-kadang kita mengerjakan ibadah. Lalu gimana hubungannya sehingga itu bisa berpengaruh kepada anak. Ya, maka kita jawab ini masalah hati. Yang membuka hati manusia itu Allah. Ketika Allah meridhai seorang hamba, Allah tidak hanya memberikan kebaikan bagi hamba itu, mungkin juga kebaikan bagi orang-orang yang ya ada di sekitarnya. Ya, termasuk anak dan istrinya. Makanya dulu ada perkataan seorang salaf, aku tahu ya perubahan perilaku pada hewan tungganganku, anak istriku karena maksiat dosa yang aku lakukan. Ya, artinya ketika dia melakukan dosa dan maksiat itu nampak perubahan perilaku pada anak istri atau bahkan pada hewan tunggangannya, mungkin menjadi lebih liar ya. Nah, itu pengaruh dosa namanya. Pengaruh dosa itu nyata dan kadang-kadang instan ya, langsung, kadang-kadang nggak langsung. Ya, nah di akhir nanti baru kita rasakan. Sehingga ada dulu seorang ulama salaf berkata, aku tahu musibah yang menimpaku sekarang itu adalah akibat dosa yang aku lakukan beberapa tahun yang lalu atau bahkan belasan tahun yang lalu. Ya teringat dosanya. Nah demikian para pemirsa, sahabat roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, maka orang tua yang senantiasa menaati Allah, memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka, yang menjaga kesalehannya, ya, memberikan rezeki dengan yang halal, ya, memberikan pengajaran yang baik, teladan yang baik, ya, diharapkan anak itu tumbuh seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, ya. Nah, di sini perlulah saling bahu membahu ya antara ayah bunda, suami istri supaya saling mengingatkan. Ya kadang-kadang manusia silap ya memberikan contoh yang gak baik kepada anaknya. Ya mungkin di sini ada suami istri bisa saling membackup ya. Misalnya ayah kedapatan bohong ini, jangan di-highlight oleh istrinya lalu mengatakan itu tuh ayahmu tuh tukang bohong dia kan. Nah, gitu. Jadi seolah-olah ya si istri ini ataupun si bunda ini mungkin ingin mencari eksistensi ya di dalam keluarga, bahwa ini saya ini yang satu rumah ini yang jujur, yang lainnya coba ayahmu itu bohong gitu ya. Itu kan menjatuhkan pasangan sendiri di depan anak lagi. Ya, di depan anak lagi. Anak gimana? Apa yang ada di benaknya? Waduh. Ibuku jujur, ayahku bohong. Tapi mungkin dalam praktek hariannya gitu ya, si ibu ini menjengkelkan juga, mengesalkan ya kan. Nah jadi jujurnya dia nggak ditiru sama anak, tapi mungkin dia nyaman sama ayahnya yang bohong tadi kan gitu ya. Nah akhirnya ya nular ke anak itu bohongnya orang tua, bukan kejujuran si ibu gitu ya. Karena si ibunya ini menjengkelkan, ngeselin kadang-kadang kan gitu ya. Nah
tapi dia jujur gitu ya. Nah, itulah kita harus menjaga ya. Orang tua itu kan harus saling menutupi ya. Jangan konflik ya. Itu membuat ketidakharmonisan di dalam pendidikan itu adalah cacat. Sehingga di sini anak akan bingung ya. Ya, manusia bukan hanya sekedar harus tahu nilai yang baik dan yang buruk, tapi dorongan untuk melakukan yang baik itu kadang-kadang nggak muncul. Yang muncul dorongan melakukan hal yang buruk. Ya, nah nggak cukup hanya dengan kita katakan anak itu tahu ini jujur itu baik, bohong itu nggak baik. Tapi dorongan ke situ. Ya, dorongan ke situ. Adakah dorongan dia untuk jujur? Atau bahkan mungkin dorongan untuk bohong lebih besar ya. Nah, masalahnya ketika seorang istri ya menjelek-jelekkan suaminya di depan anak, bahkan mengekspos kebohongan suaminya di depan anak, ini justru blunder ya. Ya kalau itu terjadi ya, si ayah ini betul-betul bohong, itu ya diselesaikan aja lah di balik kelambu ya. Jangan di depan anak lalu kita expose itu ya, kita tonjolkan, nampakkan itu. Kadang-kadang ini dilakukan oleh istri untuk mencari eksistensi di dalam rumah tangga, bahwa saya yang baik, yang itu nggak baik kan begitu ya. Nah itu kan nggak baik ya. Nah kan ya suami istri kan seperti pakaian untuk saling menutupi lah ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah jadi ya perlu diperhatikan di sini ya, bahwa orang tua di situ adalah ayah bunda, dua orang di situ ya, ayah dan ibu ya, harus betul-betul bahu-membahu menjaga image mereka di depan anak ya, sehingga anak hanya melihat hal yang positif dari kedua orang tua mereka, karena anak ini akan menirunya ya, dia akan bangga dengan kebaikan orang tuanya dan dia akan mengikuti ya, warisan kebaikan itu, legasi kebaikan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan konflik gitu ya. Jangan konflik antara sama pendidik gitu ya, antara ayah dan ibu. Demikian juga ya. Nah, ini yang lebih skup, yang lebih luas lagi, antara pendidikan rumah, dalam hal ini adalah orang tua, yaitu ayah dan bunda, dengan sekolah. Selaku ya mungkin lingkungan pendidikan kedua. Ya, di situ penanggung jawabnya adalah guru. Ya, yang terjadi di lapangan dan menjadi berita yang viral beberapa waktu yang lalu ya, anak, dan itu sering terjadi ya akhir-akhir ini ya, itu hal pemandangan yang mungkin dulu ya, tahun 70-an 80-an bukan nggak ada mungkin ya, tapi jarang terjadi. Tapi sekarang ini sedikit-sedikit orang tua datang ke sekolah melabrak sekolah kan begitu ya, melabrak guru. Ini agak aneh sebenarnya, karena mereka membawa anak mereka ke sekolah itu adalah suatu amanah yang mereka serahkan kepada sekolah, guru di sini. Ya, seharusnya ya, ada koordinasi yang baik antara pendidik di rumah, yaitu orang tua, dengan guru di sekolah. Bukan berbenturan di tengah begitu ya, seperti adu banteng begitu. Berkonfrontasilah antara wali dengan guru di tengah begitu ya. Nah, guru murid orang tua melabrak sekolah kan, nggak terima perlakuan guru kan begitu ya. Nah, kadang-kadang guru juga membela sama guru kan begitu ya. Nah, ya lebih buruk lagi, murid-murid saling membela satu sama lainnya. Itu kan gambaran wajah pendidikan yang kacau ya sebenarnya. Harusnya kan nggak seperti itu. Ya, harus ada koordinasi yang rapi juga antara pendidikan rumah dan sekolah, itu harus nyambung, terkoordinasi, bukan saling tabrakan ya. Nah, itu apa di benak anak ketika melihat mereka menonton pertunjukan itu gitu ya. Orang tua berkonfrontasi dengan guru di sekolah. Nah, lalu anak melihat pendidikan apa yang bisa dia dapat dari situ. Lalu siapa lagi yang dia percaya dan siapa yang dia tiru? Nah, ya, kalaupun dia meniru, apa yang dia tiru itu ya dari orang tua yang seperti itu? Mungkin anaknya salah, orang tuanya melabrak seolah-olah, wah, saya ini benar dibela sama orang tua, kan begitu ya. Nah, dan apa yang dilakukan oleh guru
mungkin guru maksudnya bagus, cuma mungkin caranya dia salah, namanya juga manusia. Ya, nah ketika anak melihat itu, mungkin dalam hatinya, wah ini nggak benar juga nih para guru ini. Jadi runtuhlah semuanya itu, karena tidak ada koordinasi yang rapi antara lingkungan pendidikan di rumah dan di sekolah. Ya, jadi antara ayah bunda itu harus rapi koordinasinya. Demikian juga antara rumah dan sekolah juga harus rapi koordinasinya, sehingga anak itu bisa melihat gambaran yang baik dan positif, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ya, nah itu yang harus dijaga sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Nanti akan kita lanjutkan dengan subjudul ya di dalam bab ini, yaitu ayah bunda adalah lingkungan pertama. Maka dia adalah yang terdepan dalam segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, semua yang berkaitan dengan pendidikan, ya wajah halaman pertamanya ya adalah orang tua. Ya, wajah yang nampak adalah orang tua. Yang lain sebenarnya membackup guru dan yang lain-lain lah ya. Selain orang tua itu cuma membackupnya. Nanti akan kita bahas ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, demikian saja materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini dari pembahasan tarbiyah jinsiah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja. Sebuah pembahasan mengenai kesalihan orang tua adalah modal utama yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, motivasi bagi kita bagaimana kita berusaha ya untuk mensolehkan anak-anak kita dengan usaha mensolehkan kitanya terlebih dahulu, itu sebagai orang tua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan bagi Anda yang lainnya yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, Ustaz, ada pertanyaan yang pertama dari hamba Allah yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya sebagai anak menjadi dilema dan kadang bingung. Saya ingin mencontoh kebaikan dari orang tua, namun bingung apa yang akan dicontoh dengan dari orang tua tersebut, Ustaz. Cukup panjang pertanyaan, namun kami singkat juga. Karena perilaku orang tua kami nilai itu belum bisa dicontoh untuk menjadikan kita soleh, Ustaz. Nah, bagaimana sikap seorang anak jika menemukan orang tua seperti ini, Ustaz? Ya, ini ya kita bagi anak ini jadi dua ya. Anak yang sudah bisa menalar, biasanya sudah remaja atau akhir remaja. Ya sudah menjelang dewasa atau pradewasa yang sudah bisa menilai baik buruk ya. Seperti ini pertanyaan ini mungkin dari anak yang memang sudah mengerti ya. Nah, sehingga dia lihat, waduh, konflik ini antara apa yang mau dia lakukan dan apa yang dia lihat dari orang tua. Memang ini akan menimbulkan konflik ya di dalam diri anak gitu ya, melihat hal semacam ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan jadinya ya kan. Nah, dari pertanyaan ini ya jadi pertanyaan oleh anak ya, ketika melihat satu hal yang kontradiktif ya, antara suatu yang ingin dia lakukan ya, karena fitrah manusia itu ya terarah kepada kebaikan pada dasarnya ya, dengan apa yang dia saksikan dari orang tuanya kan begitu ya. Nah, timbullah konflik seperti ini, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya dari anak ya. Nah, ini anak yang sudah menalar ya, mungkin sudah remaja, tengah remaja dan ke atas. Ya, yang jadi masalah besar kalau seperti ini ya kondisinya adalah ketika anak itu belum menalar, hanya dia belum mengerti, belum punya kita katakan kemampuan kritik seperti ini ya, berpikir kritis seperti ini. Misalnya bocil ya, anak istilahnya basuta, bawah 10 tahun. Ya, apa yang dia lihat dari orang tuanya ya itu tanpa kita katakan tanpa harus diproses oleh akalnya ataupun oleh ya kemampuannya berpikir, ya dia lihat orang tuanya ya dia tiru kan begitu ya, yang semuanya positif negatif kan begitu ya. Nah, demikian mungkin sampai nanti dia
sudah remaja atau ya usia tengah remaja dan akhir remaja atau pradewasa. Nah, muncullah konflik ini nanti. Ya dia bingung. Dia lihat seperti ini, ya sementara ya apa yang dia ketahui mungkin nggak seperti itu ya. Nah demikian. Maka itulah mungkin asal usul latar belakang sebab musabab munculnya pertanyaan dari seperti ini dari seorang anak. Ya. Nah, bocil nggak mungkin bertanya seperti ini. Ya anak-anak kecil bawah 10 tahun nggak akan bertanya seperti ini, ya kan? Iya betul. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, nah baik. Namun ini juga mungkin penilaian anak Ustaz ya. Iya penilaian anak. Tapi penilaian orang tua mungkin Ustaz. Ya, ini anak yang sudah bisa menalar ya. Mungkin ada konflik, walaupun dia pada akhirnya akan, kalau beruntung dia dapat pendidik yang baik di luar orang tuanya. Kalau beruntung, dia mungkin bisa memilah-milih. Ini nggak bisa ditiru ini kan gitu ya. Tapi kalau dia kurang beruntung, tidak dapat pendidik yang baik ya di luar orang tuanya, ya terjadilah apa yang disebutkan di dalam peribahasa itu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, apa yang dilihat anak itu yang akan diulanginya lagi, ya akan dilakukannya lagi. Karena itu masuk di otak bawah sadarnya. Apa yang dia lihat itu, apa yang kita lihat ini masuk dalam otak bawah sadar kita, yang sewaktu-waktu bisa muncul. Dan itu mengganggu, iya. Makanya misalnya contohnya orang yang kecanduan pornografi. Mungkin kita katakan sekilas ya dia bisa melupakan itu sekilas ya, tapi sejurus kemudian gambaran itu akan muncul lagi ya. Ibnu Taimiyah itu mengulasnya, demikian juga Ibnu Qayyim ketika membicarakan penyakit isyak, yaitu orientasi seksual, fantasi seksual yang menyimpang ya. Itu akibat apa yang dilihat, pandangan mata, bahwa itu semua nggak hilang walaupun sekilas bisa dilupakan. Ya, nggak akan muncul terus di dalam kepala, enggak. Tetapi setan bisa memunculkannya kapan saja. Itu yang berbahaya. Ya, demikian juga contoh-contoh yang buruk ini. Mungkin sekilas bisa dilupakan si anak, tapi akan terus ya muncul di dalam kepalanya sewaktu-waktu ya. Ya, siapa yang memunculkannya? Setan. Ya. Tergambarlah bohongnya orang tua kan itu, khianatnya orang tua, mangkirnya orang tua, kasarnya orang tua, marahnya orang tua, ya kan muncul di kepalanya itu, dan refleks ya spontan kadang-kadang itulah yang muncul darinya gitu ya. Kadang-kadang nggak sadar ya anak itu kasar mengikuti kekasaran orang tua, bahkan kata-katanya, ya kata-katanya, perilakunya, bahkan tindak tanduknya, ya. Begitu dia. Itu tersembunyi, terselip di bawah alam sadarnya. Itulah pengaruh visual ya pada anak itu. Misalnya anak itu biasa menonton kekerasan dari orang tuanya. Ya. Ya, itu yang ditampilkan oleh ayah bundanya. Mungkin antara mereka atau kepada dirinya, ya. Ya mungkin dia kekerasan itu bukan ditujukan kepada dirinya. Tapi antara ayah bundanya mungkin ya, mungkin pernah pukul-pukulan atau teriak-teriakan gitu ya, itu yang dilihat anak begitu ya. Ini gambaran yang nggak mudah hilang kayak gini nih ya, akan bisa muncul, bisa. Ya, nah demikian. Maka ya tanpa sadar dia kadang-kadang mengikuti marahnya orang tua. Ya. Nah kita juga kadang refleks ya. Kita marah misalnya kita kan silap lah, harusnya nggak marah kita marah. Kita marah itu kadang-kadang meniru ya persis seperti marah orang tua dulu kepada kita. Tanpa kita sadari itu, kita ulangi. Karena itu yang tersimpan dalam memori. Maka tampilkanlah hal yang baik di depan anak ya. Nah demikian. Jaga itu ya. Tampillah tetap harmonis walaupun sedang kesel-keselan ini antara suami istri ya. Tapi ya di depan keduanya tetap tersenyum kan begitu ya, sama keduanya menampakkan keharmonisan begitu ya. Nah, kalau cemberut-cemberutan ya anak juga belajar cemberut dari orang tuanya ya, gitu. Cemberut juga dia ya sama orang lain ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin sama pasangannya.
Nah, dia pun akhirnya melakukan KDRT kepada pasangannya karena itu yang dia lihat dulu dari orang tuanya. Ya, nah demikian. Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Apalagi ini ya, Nah. anak itu biasanya melihat kekerasan dan tidak pernah melihat keharmonisan. Lalu bagaimana dia bisa mengeksekusi yang namanya harmonis, keharmonisan itu? Nggak ada memorinya ya dalam dirinya. Mungkin secara di atas kertas tulisan ya mungkin suami istri harus menjaga keharmonisan. Kata harmonis itu ya dia nggak ngerti gitu ya wujudnya gitu ya, bukan tulisannya. Tulisannya dia mungkin tahu secara tulisan, tapi di dalam praktiknya dia nggak paham itu. Kenapa? Karena itu tertutupi dengan hal yang sebaliknya, kekerasan, kekasaran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali ya. Ya Ustaz, bagaimana pola pendidikan terhadap anak kecil yang orang tuanya bercerai? Ya, ini mungkin korban perceraian Ustaz. Oh iya. Ya memang salah satu ya kita katakan mediasi yang sering dilakukan oleh hakim ya, ketika kedua sepasang suami istri ya suami istri itu berselisih bertengkar adalah ya ingat kalau punya anak ingat anak kan begitu ya, hendaknya berdamai demi anak ya. Nah hendaknya keduanya menurunkan ego masing-masing untuk kemaslahatan anak kan begitu ya. Itu biasanya kata-kata yang sering disampaikan dalam mediasi ya oleh hakim, biasanya seperti itu ya. Terus itu mengingatkan keduanya bahwasanya ada konsekuensi dari perceraian itu ya terhadap perkembangan anak-anak mereka. Nah itu yang harus dipikirkan matang-matang oleh mereka berdua ya sebelum melangkah lebih jauh. Ya, tapi karena perceraian itu boleh dalam Islam ya, bisa terjadi, bisa saja terjadi ya. Nah, kalau itu terjadi, maka ya hubungan suami istri boleh berakhir ya, tapi hubungan orang tua dan anak nggak bisa berakhir. Ya, baik itu si ayah maupun si ibu. Keduanya harus tetap memberikan kasih sayang ya, walaupun mereka berdua sudah bercerai kan begitu ya. Nah seperti itu, maka bercerai dalam Islam itu harus baik-baik ya. Ya fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Kalaulah memilih tasrih yaitu bercerai, haruslah dengan bi ihsan, dengan cara yang baik ya, supaya tidak terganggu tugas mereka sebagai orang tua, walaupun tugas mereka sebagai suami istri sudah berakhir ya, sudah berakhir dengan perceraian ya. Itu anjuran Al-Qur'an ya, bahwa perceraian itu ada dalam Islam, dibolehkan ya, bukan hal yang dilarang cerai itu kalau ada alasan yang kuat kan begitu ya. Nah demikian ya, tapi ya untuk tidak mengganggu tugas mereka sebagai orang tua bagi anak-anak yang sudah lahir dari mereka berdua ya, maka bercerailah dengan cara yang baik ya. Nah tugas sebagai suami dan istri mungkin sudah berakhir, tapi tugas sebagai ayah dan bunda itu tidak ada akhirnya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah kemudian pasca perceraian kan begitu, setelah perceraian anak ini kan butuh sosok pendidik ya di rumahnya. Sementara sekarang mungkin ayah dan bundanya atau salah satunya tidak ada lagi. Ya maka saya tidak katakan kalau single parent itu pasti gagal, enggak. Ya karena ada contoh-contohnya juga seperti Imam Syafi'i kan, ibunya ya dididik oleh ibunya saja single parent, tapi ya berhasil juga. Tapi itu berat ya, enggak mudah. Ya jadi ya mungkin carilah sosok-sosok yang bisa menggantikan yang baik kan begitu ya. Nah bagi si anak ini, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita disarankan kepada ya orang-orang yang punya masalah seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita lanjutkan lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair sekali lagi atas waktu yang telah diluangkannya dan ilmu yang telah disampaikan juga, dan juga jawaban dari beberapa pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Mudah-mudahan mewakili dari sebagian besar sahabat Roja sekalian yang menyimak kami acara di kesempatan hari ini. Dan tentunya pembahasan ini masih sangat panjang ya, karena kita baru beberapa kali pertemuan untuk pembahasan buku ini, dan mungkin simak terus kelanjutannya di setiap Selasa pagi pukul 8 bersama Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah, hanya di Roja TV. Dan bukunya saya juga silakan Anda bisa mendapatkannya di toko-toko buku Islam terdekat dengan judul yaitu Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja. Demikian ya, kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh